SMK bisa, SMK hebat. Baik, kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada Anda semua mengenai sensor yang ada di sebuah mesin yang sudah mengadopsi sistem injeksi. Ini adalah mesin Toyota Avanza yang sudah mengadopsi sistem EV dan EMS, Engine Management System. Jadi ini sudah terintegrasi. Nah, perlu saya sampaikan ada 3 komponen yang penting yang ada di dalam EMS ini. Ada sensor, ada aktuator, sama ada unit pengontrol. Nah, ketiga komponen itu nanti akan saling bekerja sama sehingga nanti akan menghasilkan kinerja mesin yang akurat. Nah, saya jelaskan mulai dari sensor dulu. Kalau sensor itu bertugas untuk mendeteksi suatu keadaan, bermacam-macam keadaan. Makanya lebih dari 1 sensor yang terpasang di mesin ini. Kemudian ada yang namanya unit pengontrol. Unit pengontrol ini adalah otaknya, komputernya yang ada di sebuah mesin. Nah, disebut dengan ECM atau ECU, Electronic Control Unit. Nah, lokasinya ada di sini, dipasang di sini. Kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah aktuator. Aktuator itu adalah komponen yang tugasnya itu mengeksekusi. Jadi setelah ECU ini mendapatkan informasi dari semua sensor, kemudian si ECU ini akan memerintahkan, mengolah dulu datanya, kemudian akan memerintahkan kepada beberapa aktuator sehingga nantinya menghasilkan kinerja mesin yang terbaik sesuai keadaannya. Nah, di hadapan saya ini adalah engine stand. Jadi kalau ini adalah sebuah mobil, ini saya sedang berada di depan mobil karena di sini ada radiatornya. Nah, langsung saja kita mulai untuk informasi sensornya. Saya mulai dari sensor yang pertama di bagian bawah. Di sini ada CKP sensor, crankshaft position sensor, atau kalau di Indonesia kan adalah sensor posisi poros engkol. Ini tugasnya untuk mendeteksi keadaan atau putaran dari poros engkolnya. Makanya ini lokasinya ada di sebelahnya poros engkol. Nah, yang berikutnya di bagian belakang mesin, di sini ada CMP sensor, crankshaft position sensor, atau kalau di Indonesia kan adalah sensor posisi poros knob. Ini bertugas untuk mendeteksi putaran poros knob. Nah, selanjutnya sensor MAP, Manifold Absolute Pressure Sensor. Nah, ini tugasnya untuk mendeteksi tekanan udara masuk. Makanya di sini ada selang yang berhubungan dengan saluran masuk atau intake manifold. Jadi nanti dia akan mengabarkan atau menginformasikan kepada ECU, seolah-olah mengabarkan bahwa seberapa banyak udara yang dihisap masuk ke dalam ruang bakar. Yang berikutnya adalah ECT, Engine Coolant Temperature Sensor. Ini sensor untuk mendeteksi suhu atau temperatur air pendingin. Makanya sensor ini masuk ke dalam berhubungan atau tercelup dengan air pendingin yang ada dalam mesin. Baik, selanjutnya di bagian throttle body. Nah, di sini di sebelah ujung sini ada yang namanya TPS alias Throttle Position Sensor. Nah,
Ini adalah sensor posisi katup throttle untuk mendeteksi seberapa besar pembukaan katup throttle. Jadi ketika pedal gas diinjak oleh pengemudi seperti ini, nah katup throttle yang ada di dalam akan terbuka. Nah itu akan terbaca oleh TPS ini yang nantinya akan dilaporkan atau diinformasikan kepada ECU. Nah selanjutnya di sini di bagian dekat saringan udara, ini adalah IAT, intake air temperature sensor. Sensor IAT ini sensor untuk mendeteksi suhu atau temperatur udara yang masuk ke dalam ruang bakar atau ruang silinder. Baik, ini sensor yang terakhir di sebelah sini. Nah ini adalah knock sensor. Ya, ini nempel dengan blok silinder. Jadi tugasnya untuk mendeteksi keadaan adanya kondisi knocking atau tidak. Jadi ini nanti akan melaporkan ke ECU keadaannya. Kalau ada knocking berarti nanti ECU akan mengolah data kembali untuk memerintahkan beberapa aktuator untuk menghasilkan kinerja mesin yang terbaik. Itu tadi urusan mengenai sensor-sensor yang ada di mesin Toyota Avanza. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.